keenam. Wa yushtaratu aidan dari baris keempat dulu ya, saya ulangi. Wa yushtaratu li sihhati sholati ma'rifatu dukhulil waqti bi yaqinin aw ijtihadin aw ghalabati dhannin. Wa yushtaratu, dan disyaratkan, li sihhati sholati, bagi sahnya sholat, ma'rifatu dukhulil waqti biyaqinin, mengetahui masuknya waktu dengan yakin, au ijtihadin, atau dengan ijtihad, au ghalabati dhannin, atau dengan kuatnya dugaan. Fa in shalla ma'a syakki lam tasihhu sholatu, maka jika sholat dengan keraguan lam tasihhu sholatu, maka tidak ada sholatnya. Jadi kalau kita mau sholat, kita harus tahu dulu dengan yakin waktunya udah masuk apa belum. Biasa satu detik, kalau waktunya belum masuk sholat, kita udah sholat nggak sah. Walaupun walaupun kurang satu detik, jangankan 1 menit, 1 detik saja. Jadi harus pas masuknya waktu, ya, dengan yakin. Au ijtihadin, atau dengan ijtihad. Ijtihad ini diperlukannya sarana prasarana, ya, tidak sembarang ijtihad, ya, tidak sembarang ijtihad. Jadi ada sarana prasarananya, ya, ada ilmunya, ada yang mendukungnya. Au ghalabati dhannin, atau kuatnya dugaan. Jadi kalau kita udah punya perkiraan yang kuat, kalau ini udah masuk waktu, ini juga sama, ya, harus ada pendukungnya, tidak sembarangan berduga-duga atau berkira-kira. Fa in shalla ma'a syakki lam tasihhu sholatu. Jadi kalau orang sholat dengan keraguan, ini waktu udah masuk apa belum, ya, nggak ada ijtihadnya, ya, artinya nggak ada ijtihadnya, ya, dia melihat sesuatu. Kalau dia lihat jam ada jam, kalau nggak ada jam ada yang lainnya.
Jadi kita sholat nggak boleh dengan keraguan-raguan antara masuk dan belum masuknya waktu sholat. Jadi harus benar-benar udah waktu masuk. Wa yushtaratu aidan, dan disyaratkan juga ma'rifatul qiblah. Jadi kita juga harus tahu yang namanya kiblat, mana kiblatnya, mana kiblatnya. Ya. Jadi kalau kita berada di satu wilayah atau berada di satu daerah yang bukan tempat tinggal kita, yang bukan kampung kita, ya, kita harus tahu kiblatnya kemana. Wa yajibu sitrul aurati, dan wajib menutup aurat. Bisa dengan penutup, baik dengan kalau lagi dengan baju, dengan pakaian, atau dengan sesuatu yang lain, tahirin, yang suci. Ya. Mubahin, yang dibolehkan. Ya, artinya pakaian yang betul-betul yang dibolehkan. Nah, ini masalah aurat, menutup aurat. Kalau buat laki-laki, ma baina surrati wa rukbati. Jadi kalau buat laki-laki auratnya itu ma baina surrati wa rukbati. Itu auratnya. Jadi auratnya laki-laki sesuatu yang ada di antara pusat dan lutut. Jadi kalau seorang laki-laki sholat dengan kain doang atau dengan celana doang, nggak pakai baju, nggak pakai kaos, ya artinya telanjang dada. Yang penting dia menutup ma baina surrati wa rukbati. Ya. Jadi misalnya kalau seorang laki-laki nggak punya pakaian yang suci, ya, yang bersih dari najis, ya. Jadi dia cuma punya kain atau celana, ya. Nah, dia sembahyang dengan kain tanpa pakai baju, telanjang dada, atau dia pakai celana, telanjang dada, sah salat. Karena auratnya laki-laki ma baina surrati wa rukbati. Tapi kalau perempuan, nah ini bermacam pendapat. Kalau Imam Syafi'i, seluruh anggota tubuh wanita itu aurat, kecuali muka dan telapak tangan. Itu kalau di dalam sholat. Ya. Jadi yang terbuka hanya wajah, ya, wajah dan telapak tangan. Nah, seorang perempuan menutup aurat terutama pada
pada saat dia memakai mukena. Kalau terlihat dari depan atau dari samping masih kelihatan rambutnya nggak sah. Jadi kelihatannya tertutup gitu. Ya, pakai mukena kelihatannya tertutup. Tapi kalau dilihat dari depan masih kelihatan rambutnya, atau dia sekalian dari samping masih kelihatan rambutnya, nggak sah. Makanya kalau perempuan sebelum dia pakai mukena ditutup dulu dengan kain atau dengan selampe atau dengan apa, ya, baru pakai mukena. Jadi nggak boleh tuh kelihatan walaupun sedikit. Nah, yang kedua, kain bagian bawah itu harus diinjak. Ya. Jadi pada saat dia ruku atau pada saat dia sujud kan bagian bawah terangkat. Nah, kalau terangkat kelihatan tumitnya, nah itu enggak sah salat. Nah, kalau kita melihat istri kita atau anak kita sholat kelihatan tumitnya pada saat dia sujud, tutupin kakinya, kita tarik. Makanya ya, kalau pakai bagian bawah itu diinjak, dilebihin, jadi nggak lepas, jadi harus diinjak. Jadi pada saat dia sujud itu dia tumitnya nggak kelihatan. Nah, kalau orang pada saat kita laki-laki atau siapa saja, kalau perempuan ketika lagi sujud itu mukenanya bagian atas mukenanya menutupi tempat dia bersujud itu enggak sah. Ya. Jadi ketika perempuan ketika bersujud mukenanya menutupi tempat sujudnya itu enggak sah. Kenapa enggak sah? Karena muttasilun, bersambungan. Kalau yang fasil, yang terpisah enggak apa-apa. Misalnya dia naruh kerudungannya di bawah tempat dia sujud atau selampe, tapi kalau dari yang dipakainya pada saat dia sholat menutupi tempat sujudnya, maka enggak sah. Begitupun yang laki, kalau dia pakai sorbannya ketika sujud menutupi tempat sujudnya enggak sah. Nah, itu yang disebut dengan sitrul aurah. Jadi yang namanya sitrul aurah itu harus betul-betul teliti. Ya. Nah, ini kebanyakan saya melihat kalau perempuan, terutama kalau perempuan itu kalau kita lihat dari depan masih kelihatan rambutnya karena dia nggak pakai berber. Apa berber namanya? Sama ada depannya atau sampingnya. Nah, kebanyakan mukena sekarang ini di sini. Ya. Jadi pada saat dia bersujud bukan di atas jidatnya, tapi dia sujud di atas mukenanya, enggak sah.
Jadi mukenanya itu harus di atas jidat. Makanya rambutnya diikat dulu dengan berber. Jadi pada saat sujud itu dia nggak bersujud di atas mukenanya. Nah kemudian kalau seandainya baik laki-laki atau perempuan karena kemiskinannya, ya, nggak punya baju, nggak punya kain, nggak punya celana. Kalaupun ada, nggak bisa kepake pada saat sholat karena semuanya najis. Ya, pakaiannya cuma satu-satunya, celananya, sarungnya cuma satu-satunya. Ya, dengan kata lain, kalau baik laki-laki maupun perempuan dalam situasi darurat, ya, ketika mau sembahyang tidak ada sesuatu yang bisa menutupi aurat. Ya, artinya dalam situasi darurat itu boleh saja sholat dengan kondisi telanjang, tapi di kamarnya dikunci, lampunya digelapin. Jadi nggak ada yang bisa ngintip. Itu kalau kondisinya darurat. Jadi dengan kata lain tidak ada alasan orang untuk meninggalkan sholat karena nggak punya pakaian. Kalau buat laki nggak punya pakaian, nggak punya sarung atau nggak punya celana. Kalau perempuan nggak punya yang paling bagus sembahyang itu adalah dengan pakaian yang putih atau yang polos. Kalau nggak ada yang putih, polos. Kalau mau merah, merah sekalian. Kalau mau hijau, hijau sekalian. Kalau mau ya. Dibandingkan kita sholat pakai batik atau pakai yang bercorak. Karena kalau kita pakai batik atau yang bercorak, yang bergambar, itu bisa mengganggu konsentrasi orang sholat yang ada di belakang kita. Nah ini yang dikatakan mubahin, yang dibolehkan. Kalau buat sah sholatnya pakai batik sah, pakai yang bercorak sah, yang bergambar sah. Kalau buat sah. Ya. Apalagi kalau pakai baju batik, kotak-kotak kayak papan catur gitu. Kebetulan yang di belakang kita pemain catur. Ya. Jadi jangan. Nah kemudian wajibu raf'un najasati. Selanjutnya daripada disyaratkannya untuk sahnya sholat itu raf'un najasah minat thawbi wal badani wal makani. Jadi harus dihilangkan dulu najisnya. Kalau kita habis ngencing jabok dulu. Kalau kita habis berak jabok dulu.
atau ada kain, ada kotoran, baik kotoran manusia atau kotoran binatang keinjak cuci dulu, atau kecipratan kita ada orang ya, atau kita menginjak atau kecipratan kotoran. Jadi kalau ada najis di baju atau di badan atau di tempat kita sholat, ya, itu harus dihilangkan dulu. Nah sekarang misalnya di tempat kita sholat, ya di tempat kita sholat ada najis, tapi najisnya letaknya tidak di tempat 7 anggota sholat kita, 7 anggota sujud. Apa 7 anggota sujud kita? Yang pertama kaki. Jadi kalau ada di tengah-tengah antara kaki yang kanan dengan yang kiri nggak apa-apa. Ya. Kalau kita duduk nggak kena. Nah yang kedua di telapak tangan. Nah kemudian di jidat. Jadi kalau ada di tengah-tengah sejadah gitu, ya, najisnya nggak apa-apa. Ya. Yang penting tidak di tempat daripada anggota sholat. Wa yajibu 'alal qadiri ay yusalliyal fardha qa'iman, wajib bagi orang yang mampu untuk sholat fardu qa'iman diri. Ya, jadi kalau orangnya sehat, gagah, ya, kalau sembahyang wajib harus diri. Ya, nggak boleh duduk. Ya. Tapi kalau sunnah boleh. Ya. Kalau sholat sunnah boleh. Tapi kalau sholat wajib bagi orang yang sehat, yang kuat, ya, yang tidak lumpuh dan sebagainya, wajib berdiri. Kalau sholat sunat boleh. Misalnya kita nih mau sholat, ya sunnah duduk boleh. Ya. Tapi lebih afdalnya berdiri. Ke sholat tarawih misalnya. Ya, dari rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ya masuk ke 7, ke 8 karena capek, karena lelah, karena ngantuk duduk. Duduknya duduk di antara 2 sujud. Boleh. Atau diseling sholatnya, sholat sunnah, tanpa duduk, tanpa berdiri. Boleh, kalau sholat sunnah. Tapi afdalnya buat orang yang mampu, yang sehat, yang segar, berdiri. Furudus sholati atau arkanus sholati, fardunya sholat atau arkanus sholat, rukun-rukunnya sholat. Yang pertama adalah an-niyatu. Yang pertama niat. Niat ini ada 3 tingkatannya. Ya, niat
ada 3 macam, ada 3 tingkatan. Ya. Sebagaimana dalam kitab Safinah diterangkan, ya, in kanat sholatu fardhan wajaba qasdul fi'li wa ta'yin wal fardiyah, atau dengan istilah lain qasd ta'arud ta'yin. Itu kalau sholat wajib qasd ta'arud ta'yin. Qasdnya adalah usolli. Ya, qasdnya adalah usolli. Ta'arudnya fardhu. Ya, ta'yinnya adalah zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Jadi usolli fardhu dhuhri, usolli fardhu asri, usolli fardhu maghribi, usolli fardhu isya'i, usolli fardhu subuh. Enggak pakai rakaatan atau rakaataini atau salah rakaatin. Ya, qasd ta'arud ta'yin. Itu kalau sholat fardhu. Jadi kalau kita sholat usolli fardhu dhuhri makmuman lillahi ta'ala Allahu akbar, nggak sebutin rakaatnya. Ya, usolli fardhu dhuhri kalau kita jadi imaman lillahi ta'ala Allahu akbar. Itu qasd ta'arud ta'yin. Mau dilengkapi itu lebih bagus. Sholli fardhu dhuhri arba'a raka'atin. Ya. Kalau kita jadi makmuman lillahi ta'ala. Jadi antara niat yang dilafazkan dengan niat di dalam hati itu harus sejalan. Makanya doanya niatnya jangan panjang-panjang. Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Jadi pada saat niat di dalam hatinya nggak nyambung. Ya, saja aku niat sholat zuhur 4 rakaat, ya, menghadap kiblat, ya, ada makmuman, ada alam. Itu makanya banyak orang kenapa tuh? Allah nggak jadi, Allah nggak jadi. Kenapa? Karena niatnya kepanjangan antara yang dilafazkan dengan yang di hati nggak nyambung. Makanya dipermudahlah oleh ulama cukup dengan qasd ta'arud ta'yin. Ya, usolli fardhu dhuhri, ya, ada makmuman lillahi ta'ala. Udah nggak perlu lagi mustaqbilal qiblah. Ya, jadi Allahu akbar. Kalau niatnya kepanjangan, usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Kepanjangan. Itu makanya orang yang suka diulang-ulang takbirnya begitu. Karena dia nggak yakin antara yang di hati yang dilafazkan tuh nggak nyambung, nggak sama. Diulang lagi. Akhirnya dia banyak ngulang, kebiasaan ngulang. Nah, setan akhirnya selalu membisikkan, itulah yang namanya was-was. Nah, kita dalam sholat ini nggak boleh was-was. Jadi kita harus hilangkan yang namanya was-was. Ya, itu. Kemudian wa takbiratul ihram. Yang kedua adalah takbiratul ihram. Antara niat dan takbiratul ihram itu bersamaan.
Ya. Jadi antara niat dengan takbiratul ihram itu bersamaan kayak wudu. Ya, antara niat dengan membasuh muka itu harus bersamaan. Usolli fardhal isya'i ma'muman imaman Allah. Karena ada juga orang niat ya dari rumah dia udah niat mau sholat gitu kan, sampai di masjid Allahu Akbar. Nah itu ada pendapat yang seperti itu. Tapi di sini menurut Imam Syafi'i tidak seperti itu. Jadi harus kalau orang berangkat dari rumah mau sholat isya, mau sholat maghrib itu namanya azan. Ya. Saya mau sholat ke masjid, itu namanya azan. Tapi yang namanya niat adalah an-niyatu muqtarinan bi fi'lihi. Ya, an-niyatu muqtarinan bi fi'lihi. Niat itu berbarengan dengan perbuatan. Kalau dari rumah dia mau berangkat ya ke masjid mau sholat ya. Itu namanya azan ya. Nah kalau takbir ya sama ada begini Allahu Akbar atau Allahu Akbar. Nah yang benar yang mana? Kalau menurut Imam Syafi'i ini jempol kita disejajar sama kuping. Jadi nggak tinggi, nggak ke bawah. Ya, jadi ketika kita mengangkat tangan kita nih takbir, ya kita kira-kira nih jempol kita nih berada di bawah Allahu Akbar. Jadi nggak begini Allahu Akbar atau Allah. Sebab ada orang begini Allah. Ya, ada lagi Allahu Akbar. Ya, sesuai dengan gayanya, dengan actingnya ada. Allah Akbar. Ya, kadang-kadang kan orang acting juga sholat pakai acting segala. Ya. Jadi kita nggak perlu acting kalau sholat ya Allah. Ukur aja kira-kira aja nih telunjuk kita ini ada di bawah. Mau ngepasin boleh gini Allahu Akbar boleh. Mau dikira-kira ini sejajar gitu Allah. Ya. Nah yang ketiga wa qiraatul Fatihati bil basmalah. Yang ketiga yaitu adalah membaca Fatihah berikut basmalahnya. Bismillah. Jadi kalau menurut Imam Syafi'i suratul Fatihah itu adalah sab'ul mathani. Ya ayatnya ada 7 termasuk bismillah. Ya. Nah ada pendapat lain ya. Tapi dibacanya sir. Ya. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i baca basmalahnya itu ya. Wa qiraatul Fatihah bil basmalah, membaca Fatihah dengan basmalah.
Jadi kalau menurut Imam Syafi'i membaca Fatihah nggak ada basmalahnya, ya, itu nggak sah. Ya. Tapi kalau dibaca sir ada pendapat yang berbeda. Wa tasydidil arba'i asyaratan, dan dengan tasydidnya yang berjumlah 14. Ya. Jadi di dalam suratul Fatihah itu syaddahnya ada 14. Ya. Kalau kurang dari 14 atau lebih dari 14 enggak sah surah Fatihah. Itu sering kalau saya dengar itu waladhdallin, waladhdallin. Ya. Jadi dalam suratul Fatihah itu ada 14. Nah, yang pertama dia lafaz Allah. Ya, bismillah. Yang kedua dia lafaz Ar-Rahman. Yang ketiga di dalam lafaz Ar-Rahim. Ya, yang keempat di lafaz Lillah. Ya, di lafaz yang kelima Rabbi. Yang keenam Ar-Rahman, yang ketujuh Ar-Rahim. Ya, yang kedelapan Yaumaddin. Ya. Yang kesembilan iya wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina waladzallin. Ini mesti jeli. Banyakan ustaz-ustaz sekarang sok gaya. Waladhdallin. Intonasi itu perlu. Ya. Jadi yang namanya makhrajul huruf itu perlu. Jadi harus waladhdallin. Jangan waladhdallin. Itu kebanyakan imam-imam sekarang itu baca Fatihahnya waladhdallin. Jadi enggak waladhdallin. Wa ikhrajud dhabi minallah, harus mengeluarkan huruf dha daripada dha. Walau dha, bukannya walau dha. Ya. Jadi walau dhalin bukannya walau dha. Kalau menyebutnya dha enggak sah Fatihahnya. Jadi waladhdallin. Itu makanya perlu yang namanya makhrajul huruf. Waladhdallin. Bukannya waladhdallin.
karena belajar Fatihahnya di internet. Jadi belajar Fatihahnya nggak sama guru, belajarnya sama internet. Ya, dia nggak dengerin bacaan di internet atau di kaset atau di apa. Ya, dia nggak belajar sama guru. Makanya dulu saya belajar ngaji Fatihahnya sampai sebulan lebih saya. Jadi memang harus betul-betul pas. Karena itu kuncinya sahnya sholat. Ya, jadi wa ikhrajul dhadi minallah, dan harus mengeluarkan huruf dad daripada dad. Walaysa fil fatihati dha'un, karena tidak ada di dalam suratul Fatihah huruf dad. Ya, jadi walau dhalin, bukannya walau dad. Antara dad dengan dad itu kadang-kadang sama. Nah, kalau orang baca Fatihah mentang-mentang hafal, dia nggak lihat lagi buku, nggak lihat lagi Quran, ya. Nah, dia cuma belajarnya dari internet. Nah, kupingnya, ya, kupingnya nggak pas, kupingnya nggak sempurna, yang dia dengar walau bukannya walau Tumar ruku, kemudian ruku. Ya, setelah niat, setelah takbir, setelah membaca bismillah, setelah membaca surah. Ya, kemudian ruku. Ya. Wa yajibu ayyan haniya bihaitsu tanalu rohatahu rukbatayhi. Dan wajib ayyan haniya, wa yajibu, dan wajib ayyan haniya, bahwa ia menundukkan kepala, ya, ayyan haniya, ayyan haniya, ya, bahwa ia menundukkan kepala bihaitu, ya, bihaitu dengan sekira-kira tanalu rohatahu, mencapai kedua telapak tangannya, rukbatayhi, kedua lututnya. Ya. Jadi kalau orang ruku, ya, kalau orang ruku, ya, nggak bisa begini doang. Ya, jadi harus ditundukkan. Supaya apa? Supaya bisa memegang lututnya. Yang benar pegang lutut bagaimana? Dengan rohatahu. Ya, begini. Jadi bukan begini. Ya. Coba perhatikan kalimat. Ya, bihaitsu tanalu rohatahu, kedua telapak tangannya. Nih. Jadi bukan begini atau begini. Ya. Jadi harus ini telapak tangan, pegang kedua lututnya. Jadi harus ditundukkan kepala. Ya. Dan juga bukan begini. Ya, sampai nunduk begini. Ada orang begini nunduknya. Ya, jadi begini. Ini harus ditundukkan kepalanya.
supaya bisa kedua telapak tangannya menyentuh kedua lututnya. Jadi nggak begini, kalau begini kan nggak pegang lutut ya, pegang paha, ya, atau begini. Jadi ini yang namanya pegang lutut, ya. Kebanyakan kan orang begini, ya, atau begini, ya. Wa yatma'innu fihi, dan tumakninah pada saat ruku wujuban wajib, hatta taskuna a'dha'u. Wa yatma'innu fihi, dan wajib tumakninah fihi di dalam ruku wujuban dengan wajib, hatta taskuna, hingga tenang seluruh anggota tubuhnya. Ya, jadi pada saat ruku Allahu Akbar. Ya, pada saat ruku wajib tumakninah, ini termasuk rukun. Ya. Nah, tumakninah sampai yang namanya anggota ini tenang, artinya enggak bergerak atau enggak tenang. Allah. Makanya kalau orang sholat tarawih, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, belum apa-apa sami Allahu liman. Biar sunnah ruku yang namanya fardhu sholat itu wajib, walaupun sholatnya sunnah. Jangan mantang-mantang sunnah fardhunya sholat itu nggak perlu. Ya. Jadi jangan dianggap sholat sunnah nggak perlu. Ya. Tsummal i'tidal, kemudian i'tidal. Ya, yang namanya i'tidal itu mesti lurus. Ya, tsummal i'tidal. Jadi kalau kita bangun, sami Allahu liman hamidah, mesti lurus. Ya. Sami Allahu liman hamidah, lurus. Gak boleh malah masih bengkok. Sami Allahu liman hamidah. Ya, kepalanya dibengkokin. Kecuali kalau yang kepalanya bengkok boleh. Jadi harus lurus. Sami Allahu liman hamidah. Sama. Yang namanya tumakninah, sami Allahu liman hamidah. Diri dulu tenang, ya. Mau dibacanya yang panjang boleh, yang pendek boleh. Yang pendeknya apa? Rabbana walakal. Ya, jadi tidak tumakninah, tenangin, ya. Wa yatma'innu fihi, dan wajib tumakninah wujuban wajib. Ya, tidak. Ya, diri tenangkan, ya,
sambil membaca. Berapa lamanya kita i'tidal? Ya, sepukuran kita baca Rabbana wa lakal hamd. Atau yang panjangnya lagi Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Tsumma sujudu marrataini, kemudian sujud 2 kali. Wal julusu baina sajdataini, dan duduk di antara 2 sujud. Kalau sujud, kalau Imam Syafi'i itu digambarkan oleh para ulama Syafi'i, ya. Kalau Imam Syafi'i sujud kalau di tanah basah, di tanah lempung yang lembek, itu tempat sujudnya tuh berbentuk legok. Jadi pada saat sujud, palanya ditekan, pantatnya naik, ya. Jadi pantatnya nggak begini, jadi pantatnya diangkat gitu, biar diangkat jidat. Ya. Nah, pada saat sujud, jari-jari kaki kita ini, ya. Jangan begini atau begini, jari-jari kaki kita. Sama ada begini atau begini, itu nggak boleh. Ya, itu nggak sempurna sujudnya. Kalau nggak sempurna sujudnya, sebagaimana kaidah hukum malayatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Kalau ada dari rukun yang wajib itu tidak sempurna, maka tidak sahlah. Jadi pada saat sujud, jadi pantatnya itu ngangkat, ya, ngangkat, nekat ke depan. Makanya lihat aja kalau orang sejadahnya sampai botak ke tempat sujudnya, itu yang benar. Ya. Tapi kalau sejadahnya, tempat sejadahnya mulus masih gitu, mulus, nggak ada bekas-bekasnya dipakai buat sujud gitu. Kenapa? Karena jidatnya cuma nempel doang gitu. Ya. Jadi harus ditekan gitu jidatnya. Jadi bukan hanya sekedar nempel jidatnya. Ya, jadi harus betul-betul ditekan. Ya, bukan sekedar ditempel. Nah, sujud 2 sujud, wal julusu baina sajdatayn, duduk di antara 2 sujud. Ini yang disebut dengan sujud tawar. Nah, pada saat sujud, pada saat duduk di antara 2 sujud, bacanya Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa yatma'innu fihi, ya, wujuban. Ya. Jadi wa yatma'innu fihi wujuban fil kulli, dan wajib tumaknina wujuban dengan wajib fil kulli, pada semuanya, pada 2 sujudnya, pada tumakninahnya. Ya, jadi ada tumakninahnya ketika sujud, ya, sujud itu, ya, tenangin dulu.
Ya, tumakninah. Ya, berhenti sejenak dengan membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ya, minimalnya 3 kali subhana rabbiyal. Nah, itu lamanya. Ya, paling sedikitnya 3 kali baca tasbih. Ya. Nah, jadi ini tumanina dulu nih. Ya. Jadi ini harus ditekan gitu. Tidak. Ya. Ini makanya kalau didorong sampai pantat diangkat, enggak nekan. Ya. Nah, begitu juga duduk juga harus tumanina. Berapa lamanya? Lamanya adalah Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Sujud lagi sama tumakninah juga, baca minimalnya 3 kali subhana rabbiyal azim subhanallah wa bihamdihi wa yaf'al baqiyar rakaati kadzalika, dan mengerjakan sisa rakaat seperti itu. Jadi rakaat kedua, ketiga dan seterusnya sama dengan rakaat yang pertama. Wa tasyahhudul awwalu, dan tasyahud awal, wa qu'uduhu, dan duduknya, wa tasyahudul awwalu, dan tasyahud al awwalu yang pertama, wa qu'uduhu, dan duduknya tasyahud awal, sunnatun, hukumnya sunnah. Ya. Jadi tasyahud awal dan duduknya itu hukumnya sunnah. Artinya kalau orang meninggalkan tasyahud awal karena lupa, itu bisa diganti dengan sujud sahwi. Ya. Jadi kalau misalnya sholat maghrib atau sholat isya atau sholat zuhur yang seharusnya dia tasyahud awal waktu dia bangun udah berdiri atau sudah mendekati berdiri, dia ingat belum kata tasyahud awal, jangan turun, udah langsungin aja. Ya, tapi kalau yang rukun yang wajib itu harus balik. Ya, tapi kalau yang sunnah, kalau sudah mendekati berdiri, ya, sudah mendekati berdiri tegak, udah terusin aja. Kalau masih di bawah ruku, boleh kembali. Tapi kalau sudah melewati ruku, sudah mendekati berdiri, terusin aja. Ya. Wa tasyahudul akhiru, dan tasyahud akhir. Wal julusu fihi, dan duduk pada tasyahud akhir, fardun, hukumnya wajib. Ya. Jadi wa tasyahudul akhir wal julusu, dan duduknya fihi pada tasyahud akhir, fardun wajib. Jadi kalau tasyahud awal sunnah, tasyahud akhir itu wajib, duduknya juga wajib. Jadi tasyahudnya dan duduknya itu hukumnya wajib. Ya. Wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.